Alung atau lebih dikenal dengan julukan Mr. Cool, seorang gangster yang ditakuti, yang memiliki banyak pengikut setia. Hari itu ia dikirim ke Thailand oleh para bos di Hong Kong untuk membunuh seorang pengusaha di sana. Tapi kali ini semuanya tidak berjalan dengan mulus karena ternyata targetnya tersebut adalah seorang bos gangster di Thailand. Ternyata Alung memang sengaja dikirim oleh bos Hong Kong ke Thailand karena mereka takut Alung nantinya bisa mengambil posisi mereka di Hong Kong karena saat itu popularitasnya sangat tinggi di Hong Kong. Alung dan anak buahnya pun bertarung habis-habisan melawan para gangster di Thailand. Satu persatu anak buahnya pun mati. Saat itu Alung berhasil kabur dari sana, namun kakinya pun sempat tertusuk oleh pisau. Alung kemudian kabur dan bersembunyi di sebuah rumah. Kemudian ia menghubungi bosnya di Hong Kong memberitahu lokasinya saat itu berada. Dan ia berharap mendapat bantuan dari mereka. Namun tak lama kemudian ternyata polisi datang di sana dan menangkap dirinya. Akhirnya Alung pun dipenjara selama 6 tahun di Thailand. Selama berada di penjara, ia mendapat banyak pelajaran yang membuat dirinya akhirnya sadar. Ia juga di sana bertemu dengan seorang mantan gangster Hong Kong bernama Wong, yang juga saat itu dipenjara di Thailand. Wong kemudian mengatakan kalau ketenaran tidaklah berguna. Uang dan kekuasaan tiada artinya saat ini, saat dirinya sedang menghadapi hukuman. Wong menyesal dan berkata andai saja dia bisa mengulang waktu, ia ingin hidup normal dan berbuat baik kepada orang lain. Dan ucapan Wong itulah yang semakin membuat Alung akhirnya bertekad meninggalkan dunia gangster. Sudah 6 tahun kini, Alung pun bebas dari penjara. Ia pun kemudian kembali ke Hong Kong. Ia kemudian menemui mantan anak buahnya yang bernama Hong, yang sudah lebih dulu keluar dari dunia gangster, dan Hong kini memiliki usaha kafe. Di sanalah Alung kemudian memulai kehidupan yang baru dan melupakan masa lalunya. Alung pun kemudian bekerja bersama di sana menjalankan kafe tersebut. Ia melayani semua pelanggan dengan sangat baik. Ternyata kabar kembalinya Alung di Hong Kong pun tersebar dengan sangat cepat. Mantan anak buah Alung pun kemudian berdatangan menemuinya. Dimulai dari Tiger. Tiger datang ke sana untuk mengajak Alung untuk bisa kembali memimpin mereka. Tapi ternyata Alung menolak untuk menjadi gangster karena saat itu ia sudah nyaman dengan dirinya yang sekarang. Setelah itu banyak lagi mantan anak buah Alung yang lain yang juga menemui dirinya. Dan juga dengan tujuan yang sama, namun ternyata mereka semua ditolak oleh Alung. Terkadang di saat suatu waktu Alung pun kembali teringat dengan masa lalunya saat ia masih berjaya. Di mana dirinya sangat melupakan keluarga, bahkan ia tak memperdulikan nasihat ayahnya, hingga akhirnya ayahnya pun meninggal. Itulah yang hingga saat ini membuat penyesalan terbesar dalam diri Alung. Lalu keesokan harinya datang lagi salah satu mantan anak buah dari Alung bernama San. Ia datang ke sana untuk menyampaikan undangan makan bersama dari para bos gangster di Hong Kong. San juga mengancam Alung apabila dia sampai kembali lagi bergabung dengan para gangster, karena ia tak segan akan menghancurkan Alung. Alung hanya tertawa dengan ancaman tersebut karena ia juga tak mungkin kembali ke dunia gangster. Kemudian San dan anak buahnya pun pergi dari sana. Para bos besar gangster di Hong Kong yang mendapat kabar kalau Alung tidak akan datang. Mereka pun tak peduli dengan hal itu karena saat ini bagi mereka Alung sudah cacat dan tak mungkin berbahaya. Keesokan harinya lagi Alung pun kedatangan seorang pelanggan wanita bersama seorang anak kecil. Setelah selesai makan, si wanita itu kemudian menitipkan anak kecil tadi kepada Alung. Ia berpamitan sebentar untuk keluar membeli lotre. Tapi hingga malam harinya si wanita tadi tidak kunjung kembali. Alung pun kemudian mendatangi si anak kecil tadi dan bertanya alamat ia tinggal. Silung nama anak kecil tersebut. Ia kemudian malah memanggil Alung dengan kata ayah dan mengatakan kalau dia akan tinggal bersama. Si Ulung kemudian memberikan nomor telepon wanita tadi. Alung pun kemudian menelpon si wanita tadi, dan wanita ini kemudian mengatakan kalau si Ulung adalah anak Alung dan juga mantan pacarnya dulu bernama Helen. Karena merasa tak percaya, Alung pun kemudian menanyakan umur anak tersebut, dan ternyata anak tersebut berumur 6 tahun. Sama persis seperti lamanya Alung di penjara di Thailand. Meski belum ada bukti lain, Alung pun tetap memperlakukan si Ulung seperti anaknya sendiri. Ia mengantarkan si Ulung sekolah, memberikan dia tempat tinggal dan juga makan.
Sementara itu Helen, ibu dari si Ulung, ia diberitahu oleh pengasuh anaknya kalau saat ini anaknya tinggal bersama Alung. Mendengar kabar kembalinya Alung ke Hong Kong, Helen teringat kembali masa-masa mereka berdua 6 tahun yang lalu, di mana dirinya yang saat itu sedang hamil tanpa diketahui oleh Alung. Ia ditinggalkan oleh Alung pergi ke Thailand. Helen juga cukup berkuasa di Hong Kong karena saat ini dirinya berpacaran dengan seorang gangster bernama Prince. Kemudian Helen pun mendatangi tempat Alung bekerja. Ia datang ke sana bukan untuk menemui anaknya, tapi melainkan untuk membantu Alung kembali ke masa jayanya lagi. Namun Helen di sini harus kecewa karena Alung sudah tidak mau lagi berurusan dengan dunia gangster. Tapi Helen di sini tak mau menyerah. Ia akan melakukan semua cara agar Alung bisa kembali lagi ke jalanan seperti dulu lagi. Semakin hari semakin akrab, itulah hubungan Alung dan juga putranya. Hampir setiap hari mereka berdua bermain bersama. Dan di samping itu juga Alung kini akrab dengan seorang guru yang juga pelanggan setia kafe mereka. Di suatu malam Nona Mung yang sedang mengajari si Ulung, ia didatangi oleh teman-temannya. Mereka saat itu ingin mengajaknya pergi, tapi dirinya pun kemudian menolak. Mereka pun sempat memasukkan sesuatu ke minuman Nona Mung, tapi saat akan mereka berikan, si Ulung malah merebut dan meminumnya. Hal itu membuat si pria kesal, lalu kemudian memukul si Ulung. Alung yang melihat anaknya dipukul pun kemudian segera menghentikan dan mengusir dua pria tadi keluar dari kafe. Tak lama kemudian dua orang pria tadi datang dengan anggota gengnya. Mereka akan balas dendam kepada Alung karena tak terima sudah diusir. Mereka pun kemudian berteriak meminta Alung segera keluar dari dalam kafe. Saat Alung berada di luar, hampir saja dirinya dipukul dengan sebatang besi oleh salah satu anggota geng. Namun dengan cepat Alung menangkis dan menampar salah satu anggota geng tersebut. Lalu tak berselang lama datanglah Tiger dan anak buahnya. Mereka semua datang untuk membantu Alung. Jelas hal itu membuat nyali para geng motor pun menjadi ciut. Kabar penyerangan itu pun tersebar dengan sangat cepat. Para gangster di Hong Kong pun sangat kecewa karena saat itu masih banyak anak buah Alung yang datang untuk membelanya. Tapi berbeda dengan Helen. Helen saat itu sangat bahagia karena ia mengira Alung sudah kembali ke jalanan. Mereka semua pun lalu pergi dari tempat itu, sedangkan Mung dan juga Alung pergi ke rumah sakit untuk mengobati anaknya. Helen juga turut datang ke rumah sakit, tapi bukan untuk menjenguk anaknya. Dia kemudian berbicara dengan Alung. Ia mengira kalau Alung benar-benar sudah kembali. Helen kemudian mengatakan kalau dirinya memiliki barang milik Sun dan ia ingin bekerja sama dengan Alung. Namun Helen salah, Alung justru tak pernah ingin kembali menjadi gangster ataupun dia memanggil anak buahnya. Ia justru marah pada Helen karena bisnis itulah yang membuat anak mereka sekarang masuk rumah sakit. Tak sampai di situ, Helen pun sengaja membuat masalah dengan Sun. Dia menginginkan Alung datang untuk menyelamatkan dirinya dan ia ingin tahu apakah Alung masih mencintainya saat ini. Kemudian Jojo, asisten dari Helen, datang ke tempat Alung memberitahu kalau saat ini Helen sudah ditangkap oleh Sun. Ia juga memberitahu alasannya kenapa Helen ditangkap oleh Sun. Lalu kemudian Alung pun pergi menemui Prince, pacar dari Helen. Ia mengatakan kalau saat ini Helen sudah ditangkap oleh Sun. Ia meminta Prince untuk menyelamatkan Helen karena dialah yang lebih berhak, sedangkan Alung menganggap saat ini hubungannya dan Helen hanyalah masa lalu. Setelah itu Prince pun datang untuk menemui Sun. Ia lalu memberikan uang jaminan kepada Sun, sementara ia membawa Helen untuk mengambil barang milik Sun. Helen yang melihat kedatangan Prince pun sangat kecewa karena ia berharap sebelumnya Alung yang datang untuk menyelamatkannya. Helen yang sangat kecewa dan emosi pun akhirnya mengakhiri hubungan mereka berdua. Karena hal itulah Prince pun menjadi sangat marah dan kemudian mengancam akan menghancurkan Helen dan juga Alung apabila besok Helen tak bisa mengembalikan barang milik Sun. Malam itu ternyata Helen pergi ke tempat Alung. Helen marah kepada Alung. Ia kesal karena Alung tak mau datang menyelamatkannya. Alung juga kemudian mengatakan kalau ia tetap tidak akan kembali ke dunia gangster. Kemarahan Helen pun semakin memuncak. Ia kemudian membuang barang milik Sun. Dan hal itulah yang membuat Alung marah dan enggan menampar Helen. Helen pun akhirnya menangis dan tersadar kalau dirinya sudah salah selama ini. Dan ia sangat menyesal akan segala perbuatannya. Dan ia berjanji kepada Alung akan keluar dari dunia gangster dan mengurusi anaknya. Sementara itu Sun yang tahu kalau Helen sedang bersama Alung. Dia kemudian menghubungi Prince dan memanas-manasi Prince. Ia mengatakan kalau Prince selama ini sudah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Helen dan juga Alung.
Prince yang sudah terpancing emosi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kafe tempat Alung. Mereka juga lantas menculik Helen dan anaknya. Kemudian Alung mendapat telepon dari Prince. Ia mengatakan jika ingin Helen dan anaknya hidup, ia harus datang dan berduel dengan dirinya. Singkat cerita, malam itu Alung pun datang ke tempat ia akan bertemu dengan Prince. Sebelum mereka berduel, mereka membuat sebuah perjanjian. Jika Alung kalah, ia harus pergi dari Hong Kong. Tapi kebalikannya, jika Prince yang kalah, maka Prince yang harus pergi dari Hong Kong. Duel sengit antara mereka berdua pun dimulai, di mana Alung sedikit kewalahan menghadapi Prince karena kakinya yang cacat. Tapi dengan hal itu pun ia masih bisa mengimbangi Prince. Prince yang sudah mulai kewalahan pun mengambil sebilah batang besi yang kemudian ia gunakan untuk menyerang Alung. Tapi Alung dengan sigapnya kemudian menghantam Prince dan merebut tongkat besi tersebut. Akhirnya Prince pun dikalahkan oleh Alung. Dan saat itu Alung bisa saja membunuh Prince, tapi ia tidak melakukan hal itu karena dia tidak mau lagi mengulang masa lalunya. Prince pun akhirnya mengakui kekalahannya dan ia bersedia pergi dari sana. Helen dan anaknya pun akhirnya bebas. Semua orang pun akhirnya bahagia karena Alung memenangkan duel itu. Tapi tiba-tiba salah satu anak buah Sun yang memiliki dendam kepada Alung langsung menusuknya. Alung pun langsung jatuh terkapar dengan tusukan tepat di dadanya dan mengenai jantungnya. Dan pada akhirnya Alung pun tak bisa diselamatkan. Dan setelah itu film pun selesai. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua dan jangan lupa untuk berikan like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video, sehat terus, wassalam.